Oke, masuk ya. Oke, selamat malam semua. Ucapkan selamat datang untuk teman-teman malam ini dapat bergabung. Saya sapa satu persatu. Pak Antoni, selamat malam Pak. Pak Chandra Erin, selamat malam. Pak Charlie, Malam tuh. ya. Pak Selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir, nggak kelihatan siapa. Dokter Mangiring, selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih atas partisipasi malam hari ini ya. Jadi seperti biasa, setiap hari Kamis jam 19.30 kita adakan edukasi khusus untuk calon nasabah dan juga nasabah dari GK Invest Palembang. Ya, tujuannya agar wawasan tentang bisnis trading ini semakin bertambah lagi, begitu ya. Oke, sebelum saya mulai, jadi kemarin kita udah ngebahas, minggu pertama kita ngebahas tentang tren, cara deteksi tren, moving average dengan trend line. Kemudian minggu kemarin kita sudah ngebahas juga tentang support resisten. Nah, itu adalah inti dari seorang trader ya. Jadi basic seorang trader harus tahu support dan resisten. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang candlestick. Kenapa candlestick ini ditaruh di nomor 3, bukan yang pertama? Ya, karena memang candlestick ini merupakan momentum. Jadi kemarin saya udah ngebahas bahwa kalau kita mau trading, tunggu di support. Tapi apakah di support itu harus beli langsung? Enggak, tunggu momentum ini. Nah, momentum dalam trading ini ditandai dengan candlestick. Oke, nanti kita akan belajar tentang candlestick. Sebelumnya kita intro dulu. Angkat ini ke kawannya good. Oke, seperti biasa edukasi malam hari ini dipersembahkan oleh GK Invest, pialang resmi dari Indonesia ya, dan juga merupakan sponsor dari tim sepak bola Arsenal. Kemudian GK Invest sendiri telah terregulasi oleh Bapepti, ini adalah regulator untuk perusahaan pialang yang ada di Indonesia sejak tahun 2016, dan juga GK Invest telah menjadi anggota dari 2 bursa, Jakarta Future Exchange dan Indonesia Commodity Derivative Exchange, dan juga menjadi 2 anggota lembaga clearing berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Silakan teman-teman jika ingin cek perusahaan pialang yang terregulasi, silakan buka websitenya Bapepti di bapepti.go.id. Kemudian visi dan misi GK Invest, pertama memberikan literasi investasi yang legal, yang kedua adalah memperkenalkan bisnis trading sebagai bisnis alternatif kepada masyarakat Indonesia, yang ketiga adalah memberikan edukasi berjenjang kepada nasabah dalam perdagangan di pasar keuangan, yang keempat adalah menjadi perusahaan pialang nomor 1 di Indonesia dengan layanan transparan dan teknologi canggih yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi multi produk di financial market. Apa saja yang ditawarkan oleh GK Invest untuk para nasabahnya? Pertama, kita memberikan komisi hanya $2 per 1 lot ya, biaya transaksinya. Yang kedua adalah kita memberikan fasilitas bebas biaya inap atau free sweat. Kemudian yang ketiga kita memberikan pilihan 70 instrumen perdagangan kepada nasabah, mulai dari komoditi, forex, saham Amerika, dan juga indeks saham. Kita juga memberikan fasilitas leverage hingga 1/400, dan kita punya alat bantu trading, auto chartis, dan trading sentral. Kemudian yang paling penting kita punya segregated account atau rekening terpisah, ini untuk keamanan dana nasabah. Jadi setiap perusahaan pialang yang terregulasi oleh Bapepti wajib memiliki rekening terpisah, dan kita punya 2 untuk rekening terpisahnya, BCA dan Mandiri. Dan kita juga punya program edukasi rutin dan berjenjang seperti malam hari ini. Kalau untuk offline kita adakan setiap hari Senin hingga Jumat di kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Beston Office Tower lantai 9, itu jam setengah 4 sore sampai dengan jam 5.30 sore ya. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini mencakup ada 4. Pertama, pengenalan tentang candlestick. Apa itu candlestick?
Yang kedua adalah bagaimana cara kita membaca grafik candlestick. Yang ketiga adalah kita mengenal beberapa jenis pola candlestick. Dan yang terakhir adalah kita strategi trading menggunakan candlestick. Oke, langsung saja. Sebenarnya kalau kita trading, ngelihat grafik itu secara umum teman-teman trader juga pasti tahu ada 3 tipe grafik. Yang pertama adalah grafik line atau grafik garis. Nah ya, ini sering kali kita lihat di TV atau di beberapa koran media gitu ya. Bentuk grafiknya seperti garis. Nah, seperti ini saya sediakan grafik garis ya. Ini adalah IDR rupiah. Contoh gini, rupiah dibuka pada hari Senin di 14.900. Nanti ada satu titik tuh di harga 14.900. Jadi yang kanan ini, yang paling kanan ini adalah harga, yang bawah adalah tanggal ya. Senin harga dibuka 14.900, kemudian harganya turun. Penutupan di hari Senin tutupnya di 14.750. Otomatis di hari Selasa pagi pasar buka di harga 14.750. Jadi ada garis mengarah ke bawah seperti ini. Kemudian di hari Selasa tutupnya juga sama seperti pembukaan di 14.750. Otomatis di Rabu juga akan buka di harga yang sama, 14.750. Kemudian hari Kamis, karena penutupan hari Rabu itu di harga 14.600, otomatis hari Kamis akan dibuka di 14.600, akan berbentuk garis juga ke bawah. Jadi seperti ini. Dan seterusnya, hari Jumat harganya buka di 14.700, dan hari Senin, jadi next week, itu bukanya di 14.500, dan seterusnya. Nah, grafik garis ini memang gampang kita melihatnya, tapi sebagian besar trader itu jarang melihat grafik garis. Karena apa? Karena memang informasi yang disediakan oleh grafik garis terutama ini sangat minim. Dia hanya memberikan info tentang harga buka dan harga tutup. Nah, kebanyakan trader sekarang menggunakan grafik lilin atau candlestick. Nah, seperti ini. Candlestick ini terdiri dari 2 komponen, namanya candle lilin ya. Ada 2 komponen. Pertama adalah body, dan yang kedua adalah sumbu. Nah, kita mulai juga dari hari Senin. Ini hari Senin, candlenya warna merah, bodinya warna merah. Artinya hari Senin harga ditutup turun. Kenapa dia warna merah? Karena harga close itu di bawah lebih rendah daripada harga open. Kemudian di hari Selasa dia akan buka di harga 12.500 di sini. Ternyata naik hari Selasa. Tutupan pasar harga IDR atau rupiah itu di 13.500, otomatis candlestick-nya akan berwarna hijau atau putih. Nah, yang sumbu ini, sumbu atas, sumbu bawah ini merupakan historical pergerakan harga selama hari Selasa. Nah, ini sumbu inilah yang tidak dimiliki oleh grafik garis tadi. Nah, padahal sumbu ini sangat penting bagi seorang trader untuk menganalisa pergerakan harga. Sumbu ini adalah historical harga di hari tersebut, dan ini merupakan faktor yang penting untuk dianalisa oleh seorang trader. Nah, jadi paham ya, candlestick secara umum ada 2, warna hijau dan warna merah, atau ada juga yang pakai warna putih dan hitam, ada juga kadang-kadang yang pakai warna biru dan warna kuning. Intinya ada 2 tipe, candle hijau dan candle merah. Oke. Untuk candlestick sendiri merupakan salah satu metode untuk membaca pergerakan harga. Jadi candlestick kah, grafik line kah, grafik bar kah, semuanya sama metode untuk membaca pergerakan harga atau refleksi dari sebuah harga. Nah, ini dikembangkan untuk candlestick sendiri, dikembangkan oleh orang Jepang ya. Ini trader beras pada saat itu di abad ke-17. Namanya Munehisa Homa. Nah, ini orangnya ini. Oke, kemudian fungsinya dari candlestick ini adalah indikator untuk mengukur kekuatan dari aktivitas pelaku pasar, buyer atau seller. Nah, nanti kita bisa melihat kekuatan dari buyer dan seller itu dari bodinya atau tinggi pendeknya candlestick. Oke, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa candlestick itu ada 2 komponen. Pertama adalah body. Ya.
body, dan yang kedua adalah sumbu. Candlestick yang berwarna hijau atau putih atau biru itu namanya candlestick bullish. Candlestick yang menggambarkan harga naik, atau orang sering bilang ini candlesticknya buyer. Ditandai dengan apa? Harga tutup itu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Namanya candle bullish. Oke. Kemudian satu lagi adalah candle bearish. Candle bearish ini seringkali disebut juga candlenya seller. Terbentuk jika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Oke, jadi akan terbentuk candlestick berwarna merah atau hitam atau kuning. Yang tergantung selera masing-masing nanti. Nah, yang di atas ini namanya sumbu. Sumbu ini adalah historical harga dari sebuah periode atau dari satu periode, merupakan harga tertinggi dan harga terendah dari satu periode tersebut. Akan terbentuk sebuah sumbu nih. Makanya tadi penting karena memang sumbu ini salah satu faktor untuk kita melihat resisten dan juga support, bukan cuma body. Oke. Tadi saya bilang kalau candle yang warna hijau itu artinya candle buyer atau candle bull. Semakin besar body candle, ya, ini artinya semakin kuat buyer atau buyer sedang mengontrol pasar. Sebaliknya juga, semakin kecil body dan semakin panjang sumbu, ini artinya bahwa buyernya lemah dan seller yang sedang menguasai atau ada perlawanan besar dari seller, makanya sumbunya panjang, nomor 2. Kalau bodinya tipis berada di tengah, ini artinya buyer dan seller itu sama-sama kuat di periode tersebut. Contoh kita tradingnya di 1 jam, artinya 1 jam ini kalau tutup marketnya seperti ini, seperti warna hijau dengan body yang kecil ini, di 1 jam itu buyer dan seller berada dengan kekuatan yang sama. Nah, kalau candle bearish ya, candle merah, itu juga sama. Semakin besar body candle bearish atau candle merah, artinya semakin besar kekuatan seller pada periode tersebut. Kemungkinan besar kalau kita bisa ngelihat candlestick ini, semakin besar atau semakin panjang body, kita bisa mengasumsikan bahwa di periode selanjutnya atau di jam selanjutnya harga akan terus mengalami penurunan seperti itu. Ya, karena memang di sesi pertama di 1 jam ini candle bearish, candle seller ini menguasai pasar. Sama, jika candle bearish mempunyai body yang kecil dengan sumbu yang panjang, ini artinya sellernya lemah. Buyer mencoba melawan. Nah, kemungkinan besar setelah terjadinya sumbu yang panjang seperti ini akan ada buyer yang masuk. Sama juga kalau candlenya kecil, bodinya kecil, candle merah dengan body yang kecil dan sumbu atas dan bawah yang panjang, itu menandakan kekuatan seller yang sama, atau bisa juga dibilang pasar sedang bingung, ragu siapa yang selanjutnya menguasai pasar. Ya. Oke, ini contoh yang tadi, semakin besar body candlestick dan semakin pendek sumbu menggambarkan kekuatan dari buyer yang sedang mengontrol pasar. Itu kalau candle yang warna hijau. Kalau candle yang warna merah artinya kekuatan sellernya besar. Nah, kalau contoh seperti ini ya. Ini ada beberapa bentuk dari candlestick dasar. Pertama, ini ada inverted hammer. Jadi perlu diingat aja, inverted hammer itu seperti palu terbalik. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa buyer mulai masuk. Nanti kita jelaskan di contoh-contoh grafik ya. Ada juga shooting star seperti ini. Jadi modelnya itu bodinya kecil, berada di bawah dengan sumbu atas yang panjang. Jika dia warnanya merah, berada di
atas atau berada di akhir sebuah uptrend itu namanya shooting star. Jika berada di bawah ketika market sedang downtrend atau di akhir dari downtrend muncul candle seperti ini namanya inverted hammer. Ini bisa jadi sinyal bahwa harga atau tren akan berbalik atau akan terjadi reversal. Nah, jadi inverted hammer, shooting star. Ini lawannya apa? Hammer dan hanging man. Bentuknya sama namun terbalik ya. Nah, kemudian ada juga candlestick doji. Doji ini seperti ini gambarnya. Ini seperti tanda tambah ya. Ada juga yang tutupnya di atas, dragonfly doji namanya. Kemudian kalau tutupnya di bawah, buka di bawah dan tutup di bawah dengan sumbu yang panjang ke atas, itu namanya gravestone doji. Kemudian ini ada bullish dan bearish dengan long body. Ini juga adalah candle yang menandakan pembalikan arah atau biasa juga disebut momentum nih. Kalau candle dengan body yang panjang dan juga besar, contohnya ada long body seperti ini dan juga yang di bawahnya ada Marubozu ya. Nah, ini adalah konfirmasi bahwa buyer atau seller sudah masuk dan kemungkinan besar trennya akan berubah kalau dia munculnya di akhir sebuah tren. Tapi kalau dia munculnya di pertengahan tren, contoh tren naik, kemudian muncul long body atau Marubozu ini di tengah tren, itu artinya akan ada penerusan tren. Kemudian juga ada pin bar. Pin bar itu ditandai dengan body yang kecil dengan shadow atas atau shadow bawah yang panjang. Nah, itu juga menandakan akhir dari sebuah tren. Contohnya yang ini ya. Ini pin bar. Nah, jika ada short candle bearish dan short candle bullish, nah ini artinya volume perdagangan pada sesi tersebut itu kecil. Tapi kalau dia munculnya di akhir sebuah tren, bisa juga menjadi sinyal bahwa tren akan berubah. Ya, jadi ini bentuk dari candlestick dasar ya. Nah, secara keseluruhan sebenarnya candlestick ini ada 3 jenis kelompok. Pertama adalah pola candlestick single. Ini artinya apa? Konfirmasi harga hanya dari satu candlestick. Artinya apa? Kita hanya membutuhkan satu bentuk candlestick untuk mengkonfirmasi harga ini akan terjadi penerusan tren atau pembalikan tren. Itu namanya pola candlestick single. Contohnya apa? Yang tadi Marubozu, long candle, spinning top ya atau pin bar tadi, kemudian ada hammer, ada shooting star dan juga doji. Jadi itu merupakan konfirmasi satu candle untuk kita mengetahui pergerakan harga kemana selanjutnya. Kemudian ada juga pola dual candlestick. Ini artinya kita harus ketemu dengan 2 candlestick untuk mengkonfirmasi harga akan berbalik arah atau meneruskan tren. Contohnya engulfing, bullish engulfing, kemudian bearish engulfing, ada harami, dan juga ada tweezer, ada pricing line, kemudian ada dark pool cover. Dan yang terakhir ada pola triple candlestick atau konfirmasi dari 3 candlestick. Nah, kita butuh konfirmasi pembalikan arah ini, kita butuh 3 candlestick. Namanya ada morning star, ada yang evening star, ada yang 3 white shoulder, kemudian ada 3 black shoulder. Nah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan ngebahas dulu pola candlestick single. Ya. Apa saja? Yang pertama, untuk pola candlestick single ini namanya Marubozu atau si kepala botak nih bahasa Jepangnya nih. Candle ini mempunyai shadow, candle ini tidak mempunyai shadow, baik shadow atas ataupun shadow bawah. Jadi body aja yang panjang dan besar. Jadi kelihatannya seperti kepala tanpa rambut ya, orang botak gitu ya. Nah, ada 2 jenis. Pertama ada green Marubozu, ini adalah bullish candle, seperti ini gambarnya. Dan yang kedua ada red Marubozu. Jika candle ini muncul di bawah dari sebuah tren penurunan,
ini bisa menjadi konfirmasi bahwa tren akan berbalik arah. Tapi kalau munculnya seperti gambar di kanan ini, jika munculnya berada di tengah tren kenaikan, artinya memang ini konfirmasi bahwa tren akan melanjutkan kenaikan. Dan sebaliknya juga sama, red marubozu atau bearish candle, ya, ini kalau muncul di akhir atau di atas dari tren kenaikan atau uptrend, ini bisa menjadi konfirmasi bahwa tren akan berubah jika muncul candle seperti ini. Namun jika munculnya di pertengahan dari tren penurunan, ini bisa menjadi konfirmasi bahwa harga akan terus turun. Ya, jadi kemunculan marubozu ini menandakan bahwa kekuatan buyer dan seller atau bullish dan bearish sangat besar di periode tersebut. Ya. Yang pertama, marubozu. Kemudian yang kedua ada long candle. Ya, seperti namanya, ya, long candle ini memiliki bodi yang panjang, baik warna hijau ataupun warna merah, dengan sumbu atas atau sumbu bawah yang pendek. Ada dua tipe juga, ada bearish candlestick long dan juga bullish candlestick long. Nah, ini juga sama menandakan bahwa buyer dan seller masih besar pada periode tersebut. Nah, ini ada contoh juga. Ya. Jadi ketika harga turun sampai di dasar, ada muncul ini long candle bullish, ya. Ini konfirmasi bahwa pergerakan harga akan berubah tren. Dan jika munculnya di pertengahan, ini konfirmasi juga bahwa tren akan berlanjut. Seperti itu. Dan juga sebaliknya sama. Jika munculnya warna merah di akhir sebuah tren, biasanya akan terjadi reversal atau pembalikan arah, ya. Oke, yang ketiga ada spinning top. Spinning top ini adalah candlestick yang memiliki bodi yang kecil dengan sumbu atas dan sumbu bawah yang panjang. Nah, jadi kalau candle ini muncul di akhir sebuah tren, di atas dari tren kenaikan ataupun di bawah dari tren tren penurunan, itu bisa menjadi tanda bahwa harga akan reversal juga. Warnanya hijau atau warnanya merah, dia berada di atas, itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting bentuknya seperti ini, bodinya kecil dengan sumbu yang panjang. Ini menandakan keraguan pasar. Artinya kalau harga sudah naiknya tinggi, kemudian muncul candle warna merah dengan bodi yang kecil dan sumbu yang panjang, ini menandakan bahwa buyernya udah lemah nih. Sellernya masuk, tapi tidak terlalu besar. Nah, itu maksudnya keraguan pasar tuh seperti itu. Jadi ketika trennya naik, berada di atas ada muncul candle bearish spinning top ini dengan sumbu yang panjang, ini menandakan keraguan pasar. Karena tadi buyer udah nggak kuat, seller juga udah masuk. Nah, ini harga mau kemana gitu kan? Makanya setelah candle ini kita harus lihat candle selanjutnya untuk mengkonfirmasi apakah akan terjadi pembalikan arah atau koreksi atau akan lanjut naik, gitu ya. Nah, ini ada contohnya dari spinning top, ya. Jadi ketika tren turun, kita dari sebelah kanan dulu, di gambar sebelah kanan, ini spinning top, ya, yang berada di bawah. Jadi ketika trennya turun, kemudian muncul nih candlestick yang sumbu ke atasnya panjang dan sumbu ke bawah juga panjang. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa tren ini sudah akan berubah. Karena tadi sellernya udah semakin sedikit nih, ditambah konfirmasi candle sebelahnya yang warna hijau. Nah, artinya buyernya udah mulai masuk, sehingga harga berbalik arah. Nah, jika spinning topnya ini berada di atas, ini artinya juga bisa menandakan bahwa akan terjadi pembalikan tren dari tren naik menjadi tren turun, ya. Tapi juga harus dikonfirmasi dengan candle selanjutnya. Jika candle selanjutnya muncul warna merah seperti ini, kita bisa mengkonfirmasi bahwa sellernya udah mulai masuk. Tapi kalau setelah candlestick spinning top ini muncul, namun muncul candle warna hijau, ini bisa jadi buyernya yang akan menguasai pasar lagi.
Jadi seperti itu untuk membaca spinning top. Kemudian selanjutnya ada hammer dan hanging man. Seperti gambar di bawah ya. Hammer dan hanging man ini punya fisik yang sama, namun warnanya yang berbeda dan artinya pun berbeda. Ciri dari hammer ini adalah candle bullish atau candle hijau dengan bodi yang kecil di atas dan sumbu yang panjang di bawah, ke bawah nih. Untuk hammer yang bagus adalah jika sumbunya lebih panjang 2 kali lipat dari bodi. Dan yang valid jika memang hammer ini tidak punya sumbu atas. Kadang-kadang hammer juga ada sumbu atasnya nih. Tapi yang lebih valid jika nanti hammer ini bentuknya tanpa sumbu atas. Jadi seperti ini. Panjang ke bawah 2 kali lipat minimal 2 kali lipat, semakin panjang semakin bagus. Dan tutupnya di atas. Nah ini artinya buyernya kontrol pasar nih. Biasanya kalau trennya turun, ini munculnya di bawah. Tanda dari berakhirnya tren penurunan. Itu adalah hammer. Dan sebaliknya, hanging man ini munculnya di uptrend. Tren kenaikan dan di puncak biasanya. Nah, jadi kalau di puncak nanti muncul seperti hammer namun berada di atas, ya, bodinya kecil tanpa sumbu atas namun buntut sumbu bawahnya panjang, itu namanya hanging man, dan ini merupakan sinyal dari pembalikan arah dari yang tadi trennya naik berubah ke turun. Itu konfirmasinya dari candlestick ini. Jadi bentuknya sama namun artinya beda. Hammer berada di bawah, biasanya sinyal dari pembalikan dari downtrend. Dan jika hanging man ini berada di atas, konfirmasi pembalikan arah dari uptrend. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ada tren penurunan kemudian muncul candle seperti ini candle hammer. Ini merupakan sinyal bahwa tren akan berubah, berbalik arah ya. Berbalik arah ini bisa koreksi positif ataupun berbalik arah dengan tren kenaikan. Nah, kalau munculnya di atas, ini mulai dari harga naik, uptrend, kemudian muncul seperti ini, hanging man. Ini merupakan sinyal bahwa sellernya sudah mulai masuk dan akan terjadi pembalikan arah atau koreksi harga. Nah, kemudian ini kebalikan dari hammer dan hanging man tadi, ada inverted hammer dan shooting star. Bentuknya hampir sama, cuma terbalik. Kalau hammer, tadi kan bodinya di atas, sumbunya ke bawah. Ini ya. Bodinya di atas, sumbunya di bawah, ini namanya hammer, seperti martil memang. Tapi kalau inverted, ya dia hammer terbalik atau martil terbalik, seperti ini. Bodinya di bawah, dengan sumbu panjang ke atas. Munculnya juga sama, ketika tren turun, muncul inverted hammer, ini menjadi sinyal bahwa harga akan berbalik arah, baik koreksi ataupun memang reversal. Nah, jadi ada pertanyaan, apa bedanya koreksi sama reversal? Koreksi itu hanya retrace. Kan kita tahu bahwa tren harga itu nggak selamanya akan turun. Ya, harga itu kan bukan garis lurus, pasti ada retrace-nya, ada stop-nya tuh. Nah, retrace-nya itulah yang namanya koreksi. Kalau reversal itu berbalik arah beneran, jadi kayak swing. Nah, itu reversal. Kita nggak bisa mengkonfirmasi suatu harga itu berbalik arah kalau memang support atau resisten belum dijebol. Nah, contoh kalau kita tahu downtrend, kita tarik garis pakai trend line. Nah, trend line itu mesti dijebol. Itu baru menandakan bahwa harga akan berbalik. Namun jika hanya sedikit aja harganya naik dari downtrend, ya itu namanya koreksi harga. Ya, nah jadi untuk yang inverted hammer ini sama juga, konfirmasi akan terjadi pembalikan arah harga dari downtrend ke uptrend. Kemudian lawannya itu ada shooting star. Shooting star ini berada di atas juga.
berada di atas nih. Jadi dari uptrend kemudian muncul seperti ini, seperti inverted hammer atau martil terbalik tapi beradanya di atas. Ini konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah atau koreksi. Ini shooting star candle. Kemudian tadi kalau yang hammer ini seperti ini. Jadi dari downtrend harga muncul gambar candle seperti ini, seperti palu terbalik ya. Memang yang ideal itu kalau dia nggak ada sumbu bawah. Tapi kalaupun ada sumbu bawah kecil, itu juga namanya hammer. Inverted hammer maksudnya ya. Nah itu konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah atau jadi uptrend ya. Oke. Coba sekarang kita lihat dulu langsung grafik ya. Oke. Ini graf emas. Oke, untuk trading menggunakan pola candlestick signal ini, kita mesti tahu yang pertama itu adalah tren harga dulu kita mesti tahu. Jadi jangan sembarangan sell atau buy ketika muncul candle ini, tapi kita mesti tahu trennya naik atau tren turun. Ya, contoh seperti ini. Ini ada grafik dari emas ya, beberapa waktu ke belakang dari tanggal nggak kelihatan ini. Ya, dari Juli 2020. Juli 2020. Kemudian sampai saat ini di Maret 2021 ini harga sedang downtrend ya. Nah, setelah kita tahu tren harga, Oke, setelah kita tahu tren harga bisa ditandai dengan trend line seperti ini, atau kita pakai moving average seperti edukasi pertama kita tentukan, yang kedua adalah kita tentukan di mana support dan resisten. Ingat kemarin kalau ikut materi tentang support dan resisten, bahwa support dan resisten itu ada yang diagonal yang miring seperti ini, atau juga bisa disebut trend line-nya, ada juga yang horizontal atau resisten dan support yang mendatar. Ya. Nah, ini juga konfirmasi nih. Yang kedua, kita tentukan support dan resisten, dan harga harus berada di resisten atau harga sedang berada di support kalau kita menunggu dia berbalik arah. Yang ideal sih trading itu ngikutin trennya ya. Jadi tren turun, tentukan support resisten. Nah, kita tunggu harga itu di area resisten. Ada nggak di area resisten ini konfirmasi dari candlestick tadi? Jadi makanya saya bilang kalau trading jangan buru-buru masuk pasar tanpa konfirmasi candlestick. Ini namanya momentum. Nah, kalau kita lihat di emas ya, ini ketika trennya turun, harga berada di area resisten nih. Artinya kan apa? Kalau tren turun, ideal kita ambil posisi sell di resisten. Ini ada muncul satu candle yang panjang. Jadi dari naik, saya gambarkan, naik. Ya. Kemudian harga terkonfirmasi sedang berada di area resisten, dan muncul candlestick warna merah ini, long bearish. Ya, ingat, jika long bearish ini berada di atas atau berada di area resisten, ini bisa jadi konfirmasi harga akan berbalik arah atau akan koreksi. Ya. Nah, kita lihat di sini ada muncul bearish long candlestick, dan harga selanjutnya turun. Oke. Selanjutnya turun sampai ke sini, dan kita tahu bahwa supportnya ini, support harga saat ini muncul candlestick warna hijau nih yang besar. Ini tandanya apa? Ini tandanya bahwa buyernya masuk. Ini adalah pola bullish engulfing. Biasa kita belajar tentang bullish engulfing.
Nah, ini konfirmasi bahwa harga akan kembali koreksi. Ya, karena trennya turun, makanya saya sebut koreksi. Ini kan trennya turun nih. Muncul bullish engulfing yang warna hijau ini. Nah, ini bisa jadi bahwa harga akan koreksi. Koreksi apa? Kalau koreksi dari tren penurunan, ini namanya koreksi positif. Bisa ke sini, ya, bisa ke area sini, karena di sini pun ada resisten. Dari mana? Ya, ini resisten trendline ya. Kita bisa tarik di sini ya. Oke, nah bisa juga memang dia menuju ke resisten yang lebih tinggi. Contoh di sini, atau di sini. Nah, kalau nanti harga ternyata lebih tinggi daripada ini, garis ini, saya gambar ini. Nah, ini dia menembus dari diagonal resisten yang panjang ini ya. Ini yang namanya reversal, kembalikan tren. Nah, ini. Tapi mesti banyak resisten yang dilewati sebelum dia memang bisa reversal, itu maksud saya. Jadi untuk menjadi berbalik arah itu harus melewati beberapa resisten dan beberapa support. Ya, tinggal tugas kita ini adalah menentukan di mana seperti apa trennya, kemudian di mana support resistennya, dan tinggal tunggu konfirmasi candlestick untuk kita masuk pasar, buy atau sell. Kalau kita sudah ketemu support dan resisten, itu akan lebih gampang untuk kita buy atau sell. Mau trennya naik, mau trennya turun, asalkan harga berada di resisten atau di support, itu kita bisa action. Ya, bisa buy atau bisa sell. Yang penting adalah tentukan di mana supportnya. Nah, kalau kita ngelihat ini ya, emas ini kan trennya sedang turun, supportnya di sini, dari sini saya tarik, ketemu di sini, ini kan terkonfirmasi harga di sini ya, di support. Namun juga di sini berbarengan dengan support horizontal. Nah, di sini, di area ini. Dan muncul candlestick kembalikan arah, bullish engulfing tadi. Teman-teman bisa buy udah di sini. Oke. Dan nanti kita tinggal tunggu harga berada di resisten. Karena kita tahu harga kemungkinan besar akan menuju ke resisten. Nah, di resisten ini nanti kita siap-siap untuk ambil posisi sell. Namun tunggu konfirmasi candlestick tadi, baik Marubozu atau long candle yang warna merah ya. Kemudian ada muncul shooting star kah, baru kita bisa ambil posisi sell. Jika belum muncul candle pembalikan arah atau candle reversal, itu jangan ambil posisi dulu ya. Oke, dari materi untuk single candlestick, ada pertanyaan teman-teman? Silakan sebelum kita masuk ke strategi tradingnya. Jadi untuk hari ini cukup satu pola saja, pola single. Itu ada yang pertama Marubozu, bodinya besar tanpa, saya share dulu nih. Oke. Yang pertama ada Marubozu, ini candle dengan body yang panjang tanpa sumbu atas ataupun sumbu bawah. Yang kedua ada long candle, ini bodinya yang tinggi dengan sumbu yang kecil atas atau bawah ya. Yang ketiga ada spinning top atau ini pin bar juga bisa ya. Jadi ini adalah candle dengan body yang kecil dan sumbu atas dan bawah yang panjang, menandakan keraguan pasar ya. Kalau yang long dan Marubozu tadi menandakan bahwa pasar sedang dikontrol oleh buyer kalau warna candlenya hijau, atau pasar sedang dikontrol oleh seller jika warnanya merah. Ya, dan kemudian ada hammer dan juga shooting star. Nah, ini adalah konfirmasi dari pembalikan arah. Ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada, kita langsung ke strategi trading menggunakan candlestick pembalikan arah ini. Oke, ini ada strategi tradingnya. Ini tolong dicatat atau difoto juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah pastikan kalau untuk posisi buy
pastikan harga dalam kondisi uptrend. Bisa kita tentukan uptrend ini pakai trend line atau pakai moving average ya. Itu bebas. Tinggal kita mesti tahu bahwa harga sedang uptrend. Kemudian yang kedua adalah tentukan support dan resisten harga seperti tadi. Yang ketiga, tunggu harga di area support. Jadi tunggu harganya di bawah atau harga dalam kondisi jenuh jual atau oversold ya. Nah, oversold ini bisa kita pakai stochastic atau pakai RSI atau pakai MACD ya bisa. Jadi yang ketiga ini pastikan memang harga berada di area support dan juga dalam kondisi jenuh jual. Dan yang keempat, untuk open posisi buy itu harus tunggu konfirmasi candlestick. Yang tadi pola yang single candlestick tadi. Atau nanti besok minggu depan kita belajar yang dua pola candlestick. Jadi tunggu konfirmasi candlestick buyer untuk kita ambil posisi buy. Kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita letakkan sedikit di bawah dari candlestick konfirmasi. Jadi kalau nanti muncul candlestick hammer di akhir tren penurunan, kita bisa pasang stop loss sedikit di bawah harga terendah dari hammer tersebut. Kemudian untuk target profit ya kita pakai rasio aja minimal 1:1. Kalau kita pasang stop loss-nya 5 poin, berarti artinya take profit kita harus 5 poin. Oke. Nah, kita coba cari contoh untuk uptrend. Oke ya. Hapus dulu ini. Ya. Oke. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pergerakan harga emas ini sedang uptrend ya, garis besarnya. Ini kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai saat ini, artinya 3 tahun terakhir ini trennya naik ya. Dan harga sekarang berada di support trend line ya. Nah artinya di sini sebenarnya ideal kita untuk ambil posisi buy. Ingat karena trennya naik, jadi idealnya ambil posisi buy. Kemudian sekarang harga berada di support. Nah di support ini kita tinggal lihat di bawah sini ada nggak sih candle pembalikan arah atau perlawanan dari buyer, ditandai dari tadi pola-pola candlestick tadi ya. Nah kalau kita perbesar ini jelas bahwa ini ada perlawanan dari buyer di sini sampai ke support. Harga ternyata muncul candlestick bullish engulfing. Teman-teman nggak perlu paham begitu banyak nama candlestick. Yang penting esensinya teman-teman tahu bahwa kalau warnanya hijau dan tinggi bodinya berada di support, itu artinya buyernya masuk pasar. Ingat ya, esensinya seperti itu. Jadi nggak perlu ngingetin namanya lah, nggak perlu terlalu paham ya. Cukup lihat candlesticknya di area support ini. Ketika dia turun, berada di area support, pas di support, kemudian muncul candlestick warna hijau yang lebih tinggi bodinya daripada candle penurunan sebelumnya. Ini konfirmasi bahwa harga akan koreksi atau reversal. Ya. Oke, jadi kita bisa ambil buy itu ketika candlenya terbentuk. Jadi jangan ambil posisi buy dulu kalau candle ini belum terbentuk nih. Yang terbesar lagi. Ya. Nah ini. Ya. Oke. Yang ini ya. Nah jangan ambil posisi buy kalau candle ini belum terbentuk. Kita tahu bahwa buyer ini masuk pasar ya. Kalau candlenya memang benar-benar sudah tutup. Sudah jadi tuh candlenya.
dan tutupnya harus lebih tinggi dari candle sebelumnya. Kalau trennya turun, ya artinya candle bullish ini harus lebih tinggi minimal satu candle sebelumnya. Bodinya saya bilang. Kalau cuma sumbu itu nggak terkonfirmasi, harus dengan body. Oke, jadi kita di sini ketika berganti waktu, ini kan kalau kita tradingnya 1 hari, berarti di besoknya kita sudah siap-siap harus ambil posisi buy. Di sini, ketika buka pasar boleh, tunggu harga koreksi juga boleh, kita ambil buy ya. Dengan stop loss sedikit di bawah dari harga terendah atau sedikit dari candlestick konfirmasi ini. Stop loss-nya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam trading itu yang paling penting adalah manajemen resiko ya. Sama seperti analogi kemarin, kita itu bisa bilang bahwa hari akan hujan kalau kita melihat indikasi-indikasinya. Pertama, anginnya kencang. Yang kedua, awannya gelap gitu kan. Yang ketiga, ada petir. Nah, 3 konfirmasi itu kita bisa menyimpulkan bahwa hari akan hujan. Namun ya tadi, hujan atau tidak bukan kuasa kita. Sama seperti kita mau trading, kita mau melihat harga naik atau turun, itu mesti tahu indikasi-indikasinya. Contoh ini tren akan berbalik arah nih. Indikasinya apa? Yang pertama, harga sedang downtrend. Yang kedua, harga sedang di area support. Yang ketiga, muncul candlestick pembalikan arah. Nah, dengan 3 indikasi tadi, teman-teman boleh ambil posisi buy. Nah, yang penting adalah teman-teman jelas tuh ngambil buy dengan indikasi-indikasi tersebut. Jangan sembarangan. Yang jadi bahaya itu kan kalau kita mau buy, mau sell tanpa alasan, itu yang bahaya. Dan yang penting tadi, ketika kita ambil posisi buy, stop loss kita di mana? Karena tadi naik turunnya harga itu bukan urusan kita ke depannya. Kita cuma bisa menganalisa, bisa melihat indikasinya. Urusan nanti harga beneran naik, itu bukan urusan kita. Ya, yang penting tadi setelah kita ambil posisi buy, stop loss-nya kita tetapkan di mana. Gitu ya. Jadi kalau tadi dengan konfirmasi candle ini, candle hijau ini, stop loss-nya sedikit di bawah dari candlestick bullish engulfing ini, dengan target minimal 1:1. Contoh, kalau stop loss-nya di sini ada 5 poin, ya berarti kan kita buy-nya di sini nih. Ambil posisi buy kan ketika candle-nya berganti nih, ya kan? Take profit-nya itu minimal juga 5 poin. Semakin besar, semakin bagus. Itulah kenapa, kalau saya pribadi, saya swinger ya. Jadi, nanti kita juga belajar tentang tipe-tipe trader. Trader itu ada 3. Ada scalper, ada daily trader ya, dan 3 itu ada swinger. Saya lebih suka swing, karena rasionya akan lebih besar. Rasio profitnya ya maksudnya. Tadi kalau kita ngambil di hujung-hujung, atau di akhir-akhir sebuah tren, kita akan dapat rasio keuntungan itu akan lebih besar daripada resiko. Tadi kalau kita pasang stop loss 5 poin, take profit kita bisa buat 15 tuh di sini. Karena kita berharap harga ini berbalik atau koreksi. Ya, jadi memanfaatkan akhir dari sebuah tren itu adalah hal yang paling bagus menurut saya dalam trading ya. Tapi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Ada yang mau ngikutin tren, artinya mau buy aja ketika trennya naik ya, atau mau trading dengan rings ya atau scalper tadi, itu bebas. Kalau saya sih nunggu di akhir tren. Jadi kalau trennya turun, saya tunggu sampai mana penurunan, sampai nggak dia ke support, nah muncul nggak di situ candle konfirmasi, untuk saya ambil buy. Rasionya akan lebih bagus. Yang membedakan scalper, daily trade, dan swinger itu di imbal hasilnya, di returnnya. Biasanya return untuk swinger itu akan lebih besar. Namun kekurangannya itu waktunya lama. Makanya swinger itu butuh kesabaran. Kalau saya orangnya kurang suka ngeliatin chart. Ya, karena kalau ngeliatin chart terus gatel, maksudnya mau masuk posisi aja. Jadi kalau saya tinggal tunggu akhir sebuah tren, masuk posisi buy, kalau trennya turun ya, masuk posisi buy udah lupakan. Pasang stop loss aja sedikit di bawahnya tanpa saya pasang take profit, itu saya. Jadi saya nggak pasang take profit, tapi stop loss itu udah pasti dipasang. Dan terukur. Nah, penting juga stop loss atau resiko itu harus terukur. Kadang-kadang orang trading
Dia tahu nih ada konfirmasi candle pembalikan arah, dia masuk buy. Stop loss-nya dia tahu di mana, sedikit di bawah candlestick konfirmasi, tapi dia nggak bisa ngukur berapa resikonya. Nah itu juga bahaya tuh. Makanya kita mesti belajar juga nanti kontrak, nilai kontrak satu lot itu berapa, kalau turun 5 poin itu minusnya berapa. Jadi teman-teman bisa tahu nih, bisa ngukur resikonya berapa. Jadi harus terukur juga ya resiko itu ya. Oke. Nah ini kalau kita mau ambil posisi buy, harus memenuhi 3 syarat. Pertama, uptrend. Yang kedua, harga sedang di area support. Dan yang ketiga, muncul candlestick pembalikan arah. Tinggal diingat dan cukup, kalau memang nggak bisa ingat semuanya, cukup ingat esensi dari sebuah candle. Apa sih maksud sebuah candle? Candle itu adalah refleksi dari kekuatan pelaku pasar, baik buyer ataupun seller. Kalau candle dengan body yang besar dan berwarna hijau, itu artinya candlestick buyer atau buyer sedang kontrol pasar, yang kita bisa asumsikan beberapa waktu ke depan harganya akan terus naik, dan sebaliknya juga seperti itu. Jika candle merah dengan body yang panjang, sumbu yang pendek, itu artinya seller sedang kontrol pasar. Dan kita bisa mengasumsikan bahwa harga akan terus turun selanjutnya. Itu esensinya ya. Nanti pelan-pelan baru belajar, baru ngingetin nama-nama candlestick dan tipe-tipenya atau jenis-jenisnya tadi. Oke. Nah, untuk sekarang yang kedua, untuk posisi sell. Tadi posisi buy ya. Posisi sell juga kebalikannya saja. Jadi pastikan harga dalam kondisi downtrend. Nah, untuk trend sendiri, teman-teman tinggal sesuaikan aja sama candlestick yang muncul. Contoh gini, teman-teman lihat ada harga yang berada di support dan berada di time frame daily. Ya berarti teman-teman patokannya sama daily. Ya sama daily, nggak usah dirubah-rubah ke time frame yang lain. Tapi kalau teman-teman lihat harga sedang berada di resistennya mungkin 1 jam, hourly, ya teman-teman tinggal fokus pada 1 jam itu aja, nggak perlu ngelihat di time frame yang lebih kecil untuk buka posisi. Nah, jadi pastikan harga dalam kondisi downtrend. Yang kedua, tentukan support dan resisten harga. Dan yang ketiga adalah tunggu harga di area resisten atau dalam kondisi jenuh beli, overbook ya. Nah, baru yang keempat, teman-teman tinggal tunggu konfirmasi dari candle seller yang tadi. Ada beberapa tadi yang warna merah dengan bodi yang panjang dan sebagainya. Dan untuk stop loss itu letakkan sedikit di atas harga tertingginya. Harga tertinggi dari candlestick konfirmasi tadi. Sedikit saja. Yang kedua, yang selanjutnya adalah atur TP atau target profit itu minimal 1:1. Oke, kita cari lagi. Coba di line pair ya. Coba ada request teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini pound sterling. Ini kan teman-teman lihat ya, pound sterling ini dalam kondisi uptrend sebelumnya, dan di sini di atas sekali ini muncul pin bar candle dengan body yang kecil yang berada di bawah dengan sumbu atas yang panjang. Ini kita bisa artikan bahwa bayarnya sudah sedikit dan tekanan sellernya kuat. Coba lihat di sini. Ini konfirmasi juga bahwa harga akan koreksi. Ya, bahwa harga akan koreksi atau bahkan berbalik arah. Lihat nih. Sumbu atasnya panjang. Ini tekanan sellernya kuat nih artinya. Dikonfirmasi juga dengan candle selanjutnya. Ini namanya bearish engulfing. Ya.
Engulfing itu menelan, artinya candle merah selanjutnya ini menelan candle sebelumnya. Ada 2 konfirmasi candle bahkan. Pertama pin barring ke atas, ya, spinning top ini, kemudian ditambah dengan candle bearish. Nah, bearish engulfing. Bearish engulfing itu ditandai dengan candle yang bodinya tutup di bawah harga terendah dari candlestick sebelumnya. Bahkan yang lebih bagus itu harus 2 candlestick sebelumnya. Nah, ini seperti ini contoh. Ini ada 2 candlestick ya, ditutup oleh 1 candlestick warna merah ini. Ini menandakan bahwa harga sedang akan mengalami reversal ya. Dan kemudian harga turun. Nah, turunnya sampai mana ya kita tentukan. Support dan resisten. Kalau kita belajar support kemarin itu kan ada yang diagonal. Tinggal kita tarik aja garis dari sini ke sini. Ya. Nah, ini udah di breakout ya. Oke. Jadi untuk tren dari pound sterling ini bisa terjadi reversal atau pembalikan arah karena memang dari garis trendline yang kita buat dari beberapa waktu belakang dari September 2020 sampai saat ini itu bisa di breakout. Namun ingat bahwa support juga ada yang horizontal. Horizontalnya di mana? Di sini. Artinya apa? Target penurunan harga bisa sampai ke sini. Ya, 1.35700. Dari mana ya ini supportnya? Ini sumbunya nih. Jadi nanti ketika harga di sumbu ini tinggal kita lihat ada nggak konfirmasi candle pembalikan arah. Nah di sini kita bisa kecilkan time frame-nya ke 4 jam. Kalau 4 jam kan sebenarnya akan lebih jelas ya. Nah di sini ya. Ini akan retest nih karena tadi memang di breakout untuk trendline daily-nya tadi. Kemungkinan besar harga akan retrace bisa ke area ini naiknya. Namun secara keseluruhan, nah ke area ini ya naiknya ya. Secara keseluruhan mungkin target harga akan mengalami koreksi sampai ke harga ini. Karena tadi trennya sudah di breakout. Nanti di area ini 1.35700 teman-teman bisa ambil posisi buy jika muncul konfirmasi candle pembalikan arah. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau sell seperti apa? Ya udah kita tarik trendline dulu nih. Ini kan kalau di 4 jam juga bisa ditarik trendline ya. Nih. Jadi swing high pertama, swing high kedua yang lebih rendah artinya tren untuk jangka pendeknya turun ya. Nah, kita tinggal tunggu nih. Ada 2 resisten nanti. Pertama di sini. Ini kan sebelumnya support. Nah, perhatikan ini harga naik ke sini. Dari sini harga naik. Kemudian retrace ke sini. Artinya itu support. Ya. Kemudian harga kembali up. Dan koreksi ke area support tadi. Nih. Sama ya, sejajar sama ini ya. Oke. Dan harga naik ke resisten. Ini resisten. Kemudian di breakout. Ya. Nah, kemungkinan besar ini akan terjadi retrace juga. Retrace ke area support become resisten. Ini kan sebelumnya support jadi resisten. Nah, ini akan menjadi resisten kuat untuk menahan pergerakan harga. Nanti tinggal tunggu konfirmasi. Ada nggak konfirmasi candle seller di area resisten ini? Jika tidak ada, jangan dulu ambil posisi sell. Lebih baik kita tunggu sellnya ketika harga sampai ke sini. Nah ini di sini. Di area ini muncul nggak candle pembalikan arah, baik candle yang bentuknya seperti ini, sumbu-sumbu atas yang besar,
atau nanti candle bullish engulfing yang muncul di sini untuk konfirmasi kita sell. Jadi kelebihan kita sell di atas itu, stop loss-nya akan lebih sedikit ya, daripada kita ambil sell di tengah-tengah. Oke. Jadi ini untuk forecast pound sterling ya. Kemudian kita coba lihat euro. Ya, sekarang kan kita lihat ini harga di 4 jam sedang mengalami penurunan ya. Tinggal kita lihat nih, berada di support nggak harga? Gimana mau ngelihatnya? Kita lihat sebelah kirinya. Ada nggak support di situ? Berarti kalau di 4 jam kita nggak bisa kelihatan lagi, lihat di daily. Kita ganti ke time frame lebih besar. Nah, ini kan ada, kita bisa kelihatan ya, di mana area support-supportnya. Oke, nah ini area supportnya pertama ada di sini. Oke. Dari mana yang ini? Coba lihat ini sumbu kecil ini. Ini support. Ini karena time frame daily, jadi supportnya kita buat dekat ya. Tapi kalau kita nanti kecilkan di time frame H4 atau 1 jam akan lebih jelas. Nah, jadi supportnya ini nih. Sekarang harga berada di support pertama. Melihat ada konfirmasi naik atau tidak, kita kecilin ke time frame yang lebih kecil. Ya, nah, ini kan kita lihat ini harga masih tekanannya masih kuat ya, tapi kita lihat akan lebih sideways di area support ini. Nah, namun karena memang di daily-nya masih ada bearish ya, bearish candlestick sebelumnya, kemungkinan besar ini harga akan di breakout atau support akan di breakout ya. Nah, ini support yang kuat tuh di sini 1.17437. Ini support yang kuat bawah ini ya. Nah, tinggal nanti di sini kita kecilkan time frame ke 4 jam, kemudian lihat nanti di area tersebut, area ini ada nggak candle-candle pembalikan arah untuk kita ambil posisi buy. Oke, jadi untuk euro ini masih tahap koreksi ya, syarat di yang berubah tren itu di lewat dulu area ini masih jauh sih sebenarnya, supportnya masih jauh. Ini di sini. Kalau sudah berhasil melewati ini, nah baru dia bisa kita konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah. Selama masih di atas level ini masih bagus. Artinya trennya masih up ya. Baik, kita balik lagi ke emas. Dan oke, untuk materi malam hari ini ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silakan yang ingin bertanya, boleh pakai mic-nya atau diketik. Ya, selamat malam, Coach. Ya. Ini jadi pertama tentukan trend, kedua support dan resisten. Yang menjadi galau berarti kalau menyentuh support dan resisten besar sih di daily gampang ya. Tapi kalau di antara tengah-tengahnya seperti tadi, kalau yang pertengahan jauh dari support begitu berarti harus menahan diri dulu atau mau pindah ke tren yang lebih rendah supaya mendapatkan support dan tren yang baru begitu. Dan yang kedua, setelah mendapatkan support dan menyentuh support dan tren terdapat konfirmasi candlestick itu di time frame berapa untuk ambil posisi? Baik, Tanyanya bagus, dokter. Jadi yang pertama itu untuk support dan resisten yang masih jauh, ya, ini pertanyaan mungkin kurang lebih sama kayak minggu kemarin, dok ya. Kita bisa kecilkan time frame sampai muncul ke support resisten di time frame yang lebih kecil. Yang kedua adalah
kita tunggu di area resisten. Contoh kita lihat ini kan ada resisten di 4 jam ya. Ini kita lihat di atas ini ada resisten ya. Kemudian harga kita anggap aja sampai ke sini. Sampai ke sini. Pertanyaannya, apakah langsung ambil posisi sell? Tidak. Jadi kita harus tunggu dulu memang candle dari 4 jam ini selesai terbentuk di sini. Dan kita turunkan satu time frame. Nah, di time frame H1. Di time frame H1 ini akan lebih jelas nanti terlihat ada nggak candle-candle pembalikan arah, mungkin bearish engulfing atau pin bar ya, atau shooting star, nanti akan terlihat di time frame satu level di bawahnya. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti kita pusing. Tapi yang bagus juga kalau kita memang bisa nunggu sampai ke candle 4 jam tadi. Nih, contoh kita kan tadi kan time frame-nya 4 jam nih. Kita lihat ada candlestick pembalikan arah di time frame yang sama, itu lebih bagus sebenarnya. Itu ya. Jadi time frame minimal itu di time frame yang sama, atau kalau kita mau ngelihat yang lebih jelas itu bisa turunkan satu time frame. Satu time frame, jangan lebih dari situ. Kalau kita ngelihat area resisten ada di daily, kita open posisinya di 4 jam. Kalau kita ngelihat ada konfirmasi resisten di 4 jam, kita lihat di 1 jam. Seperti itu. Karena kalau kita menggunakan time frame 4 ini dengan diagonal itu sudah menyentuh support. Sorry, putus suara kecil banget suaranya, sorry Dok. Kalau menggunakan time frame H4 itu dengan diagonal itu kan sudah menyentuh support yang baru gitu ya. Diagonal. Dia kita main iya dari Seperti bawah. ya? Bukan, iya dari bawah ke bawah lah, low ke low gitu. Atau ada low yang baru. Oke, Oh, kalau jadi saya kita lihat harus pakai itu ya, bukan di. Jadi Enggak. dia sudah menembus support yang baru yang ini. ini ya. Iya. Ya, ini kan kalau kemarin kita lihat minggu kemarin ya, kalau nggak salah ini pas harga di sini ya. Ada konfirmasi harga di sini. Ini kan artinya ini konfirmasi ini support, kemudian di breakout. Ya, di breakout artinya ini sekarang jadi resisten. Nah, support selanjutnya itu di harga ini sebenarnya. Di area ini 19 sampai 21. Ini. Nah, kalau kita ngelihat yang besarnya sebenarnya seperti ini, dia lebih ke ini. Nah, akan coba breakout yang besar. Jadi kita mau nunggu yang breakout yang diagonal atau mau menyentuh yang horizontal sebaiknya. Sebaiknya oke. Jadi kalau kita ngelihat ini loh, kita lebih baik menunggu dia memang breakout dari yang diagonal atas untuk ambil posisi buy. Oke, untuk ambil posisi buy, ini kan kita lihat nih resistennya ini kayaknya bakal dijebol nih, ya kan? Kalau kita lihat ya, jadi kan lagi coba nih. 1, 2, 3 saya besarin dulu. Oke, ini kita buang. Kita buang biar nggak terlalu banyak, walaupun tadi kan itu merupakan resisten. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini lagi dicoba untuk di breakout. Udah berapa kali tapi nggak tembus-tembus ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang harga ini akan coba breakout ini. Konfirmasi yang bagus kalau memang tutupnya di atas dari diagonal, Dok. Jadi kita bisa ambil posisi buy nanti ketika memang ada konfirmasi harga tutup di atas. Tapi jangan lupa target kenaikan harga juga jangan muluk-muluk ke sini dulu. Ke resisten selanjutnya di sini. Nah, syarat harga ke sini jika memang tutupnya jam 9 nanti, ini kebetulan candlestick 4 jam, sebentar lagi jam 9, 5 menit lagi, ini berada di atas dari diagonal trend line. Jadi cukup harus menunggu jam 9 itu atau masih menunggu satu candle lagi? Karena dia memang sekarang sudah bodinya melebihi dari 2-3 candle sebelumnya kan? Iya, nah jadi cukup selesaikan satu candle ini, Dok. Jadi nggak perlu konfirmasi candle selanjutnya, cukup selesai candlestick ini, dia berada atau tutup di atas resisten, diagonal resisten atau tidak. Kalau tidak, jangan ambil. Artinya berarti masih banyak tekanan sellernya nih harga.
Tapi kalau nanti jam 9 nanti tutupnya sedikit di atas, ya kita bisa siap-siap ambil posisi buy. Yang terbaik adalah ketika harga retest. Biasanya sih kalau nanti dia tutup di atas, dia akan retest lagi nih. Retest support ini, jadi kan nanti trendline ini berfungsi sebagai support. Ketika dia retest, kita bisa ambil posisi buy. Gitu. Untuk targetnya di sini. Jadi buat buy limit di garis support itu. Buat buy limit atau tunggu sebaiknya? Sorry, putus-putus suaranya, Bang. Seperti apa? Sorry. Taruh buy limit di harga Buy limit. garis resisten tadi. Oke, jadi kalau tungguin sampai harganya segitu. Kan nggak ketungguan tuh. Sorry, suaranya putus-putus, Dok. Maksudnya begini, apakah kita mau lebih baik buy limit di garis resisten itu, di garis support ini, atau tungguin langsung ambil buy? Gimana? Karena kan belum tentu dia menyentuh, belum tentu menyentuh kan? Iya, belum tentu menyentuh. Jadi resikonya kalau kita memang mau nunggu di resisten yang berubah jadi support nanti, itu kan belum tentu harga segitu. Nah, jadi ada dua pandangan juga. Kalau kita nawar, ya resikonya nggak dapat harga. Tapi kalaupun nanti dapat harga, kita dapat harga terbaik gitu. Kalau kita mau ambil posisi langsung, ya walaupun kita sudah jelas konfirmasinya bahwa tren berubah, ya kita boleh aja ngambil posisi langsung, ambil posisi yang sedang running. Tapi jeleknya tadi, stop loss-nya akan jauh gitu. Itu pilihan, sekali lagi. Jadi kalau posisi di sini sekarang stop loss-nya rendah ya. Kalau kita ngambil di support, iya, otomatis kita ngambil di support ini, stop loss-nya cuma di bawah ini, sementara TP-nya lebih tinggi begitu ya. Iya. Jadi kalau mau bilang support itu yang bagus adalah sedikit di bawah dari resisten yang berubah jadi support nanti. Kalau memang ini tutupnya di atas resisten ya, Dok ya. Atau maksimal adalah di bawah dari candlestick 4 jam ini. Di bawah sedikit sini ini menjadi stop loss maksimal. Stop loss ya. Ya, targetnya tetap di sini. Jangan lebih dulu, kecuali nanti kalau kita memang mau pakai trailing stop, artinya kita harga sudah naik ke sini, kita mau batasin resiko itu dihilangkan tuh bisa. Tanpa take profit. Jadi tapi untuk realistis dulu, target yang paling dekat adalah di sini. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan. Sama yang tadi, yang pound sterling tadi, kalau kita lihat itu kan sudah sekarang antara galau itu ya, si pound sterling tadi, antara mau membalik atau mau reversal atau mau nge-break ya. Ya artinya kita lebih bagus nunggu candle nerobosnya itu di daily atau pembalikan begitu. Selalu kita tunggu candlestick pembalikan di daily atau cukup di H4. Oke, sebenarnya daily dan H4 itu sama-sama konfirmasi yang bagus, oke. Tapi kalau kita bilang ya tentu saja daily akan lebih valid daripada yang H4. Data yang paling penting itu kita melihat supportnya di area mana. Kalau memang kita ketemu support di area 4 jam, H4 ini ya udah kita fokusnya di H4 aja. Tapi kalau kita ngelihat supportnya di daily, ya udah kita lihat daily. Keduanya H4 ataupun daily itu sama-sama valid sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari sini, dari gambar ini kan sudah confirm bahwa dia sudah membalik lagi ya. Ke atas. Ya. Ya, setelah menyentuh support ini. Ya, ini kan support ya. Iya. Ini kan support nih. Ini support. Nah, ini ada konfirmasi bahwa harga akan berbalik. Ya benar. Kalau saya lihat juga sama, bahwa ini ada hammer di sini ya. Coba teman-teman lihat. Saya perbesar dulu. Ini kan di H4, artinya kita cuma fokus di H4 ini aja, Dok. Tanpa perlu ngelihat di time frame yang lain nih. Saya perbesar ini. Ini kan support ya, garis merah support. Kemudian ini ingat candle hammer. Ini konfirmasi, candle konfirmasi balikan arah juga nih.
Jadi kalau sudah muncul candle seperti ini, kita bisa buy ini selanjutnya. Ini udah ketinggalan sebenarnya ya. Atau mau ditunggu lagi di garis support yang horizontal? Iya, bisa. Di bawah ini ya, yang bisa. miring. Iya. Bisa. Cuma ya tadi kalau kayak gini sih ketinggalan. Sebagusnya kalau memang muncul candlestick hammer atau candlestick konfirmasi, ketika berganti candle langsung ambil posisi, itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Karena stop loss kita juga sudah sangat minim. Stop lossnya di mana? Sedikit di bawah dari hammer ini, sedikit di bawah harga terendahnya. Jadi kalaupun kita langsung ambil buy ketika dia berganti time frame, berganti jam, itu boleh. Karena rasio kita akan bagus juga kan sampai sini nih, yang lihat nih. Lihat kenaikannya akan lebih cenderung ke 1,377-an ya. Oke dok, ada pertanyaan lagi dok? Tapi kalau lihat dari di atas juga kita bisa ketipu ya dengan candlestick yang cukup besar tadi itu. Kita lihat di sebelumnya di atas 17 Mei ya. Coba diperbesar itu kayak ada support 17 Mei itu di ya, tahun ya nih, di pound sterling ini. tahun Ini kan ada bulan pembalikan dari merah. Turun lagi 3 candle ke bawah misalnya. Ini. Lagi. Nah, itu kan kalau kita perhatikan ya candlenya dari merah ke hijau besar. Ternyata habis itu tumbang lagi. di sini ya dok ya? Iya, Oke, saya tandain di sini ya. Kenapa dia bukan candlestick pembalikan arah? Memang ini adalah area support ya kalau kita lihat ya. Dari mana ya ini? Ini kan? Ini kan support nih sebenarnya. Kemudian di sini harga bermain. Memang lebih besar dari sebelumnya, namun kan ini ada yang namanya gap down. Biasanya memang kalau kita ngelihat konsep dari gap itu biasa menutupin harga. Maka ketika ada candle bullish engulfing ini harga tertahan juga menutupin dari gap tadi. Dan muncul candlestick doji. Dan selanjutnya dilawan lagi oleh seller. Makanya ini bukan konfirmasi bahwa harga akan naik. Belum jelas konfirmasinya di area ini. Gitu. Jadi konfirmasi candle yang jelas itu harus memang benar-benar valid. Dari bodinya tuh mesti benar-benar valid, mesti tinggi, lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. Kalau kita lihat yang ini kan candle warna hijau ini tidak lebih tinggi daripada candle yang merah. Walaupun sekarang berada di support, ya kan? Ini coba lihat, ini kan yang merah punya high di sini, sedangkan hijau high-nya itu lebih rendah. Artinya kita belum bisa menyimpulkan bahwa bayarnya ini kontrol pasar di support, belum ini. Jadi bagaimana pengaruh berita besar terhadap candle body besar berubah begitu? Nah itu punya pengecualian. Kalau berita muncul candlestick muncul akibat berita itu gini ya, kurang terkonfirmasi ya dok ya. Kadang-kadang juga candlestick ketika berita muncul itu nggak jelas, berada di tengah kadang-kadang, atau juga punya shadow yang panjang. Kadang-kadang juga kurang terkonfirmasi. Yang bagus itu memang karena teknikal, tanpa pengaruh berita, itu yang lebih valid. Jadi muncul candlestick pembalikan arahnya ini bukan karena berita. Itu akan lebih bagus. Oke, terima kasih. Baik. Baik teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini udah jam 9:05. Untuk edukasi pada malam hari ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman, Pak Antoni, Bu Mira, Bu Adel, Bu Aina ya. Sama-sama coach. Thank you. Chandra, thank you. Sama-sama, Ya, Coach. Pak Firly, Pak Heri ya. Terima kasih Kurniawan, Thank you ya Kut ya. Pak Charlie, semuanya Thank you. terima kasih banyak. Dan saya juga nggak bisa sebut satu-satu karena namanya banyak yang pakai inisial ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi pada edukasi minggu depan. Jika teman-teman ketinggalan untuk edukasi kita malam hari ini atau yang minggu kemarin, silakan lihat di
YouTube-nya GK Invest Palembang ya. Oke, Jangan lupa di Coach. subscribe. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat beristirahat. Salam profit. Selamat malam. Thank you. Malam, Coach. Thank you so much. Thank you, Kut, temannya. Makasih Thank you, semuanya. Kut, temannya. Ya, Thank thank you. you. Pak. Thank you. Thank you. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Thank you. Malam. Sampai jumpa, Charlie. Pak Sari. Thank you, Sari. Terima kasih Pak Haria.